Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami Belajar Mengaji. Marilah simak video ini untuk bab selanjutnya, yaitu tentang cara membaca hamzah mati, ain mati, kaf mati, dan juga qaf mati. Jadi keempat huruf di sini antara hamzah, ain, kaf, dan juga qaf. Bagaimana kira-kira cara untuk membaca yang benar sesuai dengan ilmu tajwid? Yuk kita simak video ini secara teliti dan juga tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip agar kalian mudah mengerti untuk memahaminya serta mendapatkan video terbaru dari channel kami. Baik, sebelum saya mulai untuk membaca, akan saya terangkan tentang makhorijul hurufnya untuk satu persatu. Untuk hamzah di sini tempat keluar hurufnya yaitu ada di tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Terus untuk huruf ain di sini makhorijul hurufnya atau tempat keluar hurufnya yaitu ada di tenggorokan bagian tengah. Jadi cara membacanya harus dalam, harus beda antara hamzah dan ain. Terus yang ketiga tentang kaf. Jadi makhorijul hurufnya kaf itu ada di tengah-tengah lidah bersamaan dengan langit-langit mulut yang dalam. Jadi di sini ada di bagian lidah bersamaan dengan langit-langit mulut bagian dalam. Kaf. Adapun untuk cara membacanya, untuk huruf kaf di sini harus berhembus atau keluar angin. Nah, kenapa kok bisa begitu? Dikarenakan di sini kaf mempunyai sifatul huruf yang mana dinamakan huruf hams. Yang kemarin sudah saya terangkan untuk huruf kaf bahwasanya huruf hams itu terdiri dari lafadz yang dikumpulkan yaitu fahassahu syakhsun sakat. Jadi huruf-huruf hams itu dikumpulkan dalam lafadz fahassahu syakhsun sakat. Yang pertama yaitu fa, yang kedua ha, yang ketiga yaitu sa, terus yang keempat ha, dan seterusnya yaitu shin, terus kho, terus huruf shod, terus sin, terus huruf kaf, yang terakhir yaitu huruf ta. Terus untuk yang keempat di sini terdapat huruf qaf. Untuk makhorijul hurufnya qaf atau tempat keluar hurufnya qaf yaitu ada di lidah, di tengah-tengah lidah bersamaan dengan langit-langit mulut bagian dalam. Namun untuk huruf qaf itu lebih ke dalam daripada huruf kaf. Jadi kalau huruf kaf agak keluar. Dan untuk perbedaan antara kaf dan qaf yaitu kalau huruf kaf ketika diucapkan itu harus berhembus atau berdesis. Kalau udah ngerti berdesis harus keluar angin ketika huruf kafnya diucapkan. Terus untuk huruf qaf itu tidak boleh keluar angin. Nah, untuk selanjutnya akan saya bacakan biar kalian mengerti sekaligus memahami tentang isi video ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tak di sini hamzah, jadi harus jelas. Tak. Terus yang kedua ain. Cara membacanya tang, tang. Jadi harus dalam. Harus beda antara hamzah dan ain. Kalau di sini tak, tak baca seperti biasa. Kalau di sini ain harus lebih dalam. Tang, tang. Terus yang ketiga tak, tak. Jadi huruf kafnya harus berhembus karena termasuk huruf hames. Hames artinya berhembusnya suara ketika diucapkan. Tak. Terus yang keempat qaf. Taqo, taqo. Di sini termasuk bacaan qalqalah karena qaf termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah mati di tengah-tengah kalimat. Taqo, taqo. Karena ini aslinya ada lanjutannya, bukan berhenti di sini. Taqo, taqo. Ini sekedar contoh. Terus selanjutnya yaitu lafadznya di bawahnya, bagaimana cara membacanya lafadz-lafadz yang ada di garis pertama dan juga garis kedua dan juga selanjutnya. Di sini ada lafadz ta'kulu, ta'kulu. Jadi cara membaca pada huruf hamzah di sini tidak boleh bernafas karena nanti jika membaca secara bernafas itu bisa-bisa hamzahnya terganti kepada ain. Jadi yang benar cara bacanya ta'kulu, ta'kulu. Terus yang kedua yaitu huruf ain. Cara membacanya harus dalam. Karena di sini huruf ain tempat keluar hurufnya atau makhorijul hurufnya ain yaitu ada di bagian tenggorokan bagian tengah. A'ma, a'ma. Jadi harus benar-benar jelas. Harus beda antara hamzah dan ain. Saya ulangi lagi. Ta'kulu, a'ma. Terus yang ketiga yaitu huruf kaf harus berdesis atau berhembus. Akramu, akramu, akramu. Terus yang keempat yaitu huruf qaf, tidak boleh keluar angin. Aqwamun, aqwamun, aqwamun. Selain qafnya tidak boleh bernafas atau tidak boleh berdesis, di sini juga harus dibaca qalqalah, artinya mantul. Jadi jika ada huruf qalqalah, ini termasuk huruf qaf, salah satu daripada huruf qalqalah, jika dilafadzkan atau diucapkan itu harus dipantulkan atau memantul. Aqwamun, aqwamun. Terus di sini untuk lafaz selanjutnya yaitu ra'fatun, ra'fatun. La'nati, la'nati. Di sini juga ada ya mati jatuh setelah harokat sukun. Ini dinamakan bacaan mat tabi'i. Jadi jangan terlalu panjang ketika mengucapkan, yaitu cukup satu alif atau dua harokat.
la'nati, la'nati. Terus contoh yang salah yaitu la'nati. Jadi tidak boleh terlalu panjang, cukup satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. La'nati sakratun, sakratun taqharu, taqharu, taqharu. Jadi di sini cara membaca untuk membedakan huruf hamzah, huruf ain, huruf kaf dan juga huruf qaf. Jadi kalian harus benar-benar jelas cara membacanya dan juga ngerti di mana antara satu huruf dengan huruf yang lainnya tempat keluarnya. Jadi harus ngerti. Saya ulangi lagi. Huruf hamzah tempat keluar hurufnya yaitu ada di tenggorokan bagian bawah. Terus untuk huruf ain yaitu ada di tenggorokan bagian tengah. Terus untuk kaf ada di bagian lidah bersamaan dengan tengah-tengah mulut bagian dalam. Jadi ini di tengah-tengah mulut bagian dalam. Terus untuk huruf qaf juga sama, ada di bagian lidah bersamaan dengan langit-langit mulut bagian dalam. Namun perbedaan kaf dan qaf, yang pertama kalau kaf cara membacanya harus berdesis, kalau qaf tidak boleh berdesis. Terus yang kedua, kalau kaf itu agak keluar sedikit dari tempat keluarnya huruf qaf. Kalau huruf qaf agak ke dalam sedikit daripada makhorijulnya huruf kaf. Mungkin dengan adanya video ini semoga bermanfaat bagi kalian yang masih pemula, khususnya bagi pecinta Al-Quran pada dasarnya yang masih belajar Iqra. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat, kalian bisa menirukan sehingga nanti kalian membaca Al-Quran secara tartil dan juga secara fasih dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.